Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita lihat foto-foto ibadah teman-teman kita. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat semua. Sudah pada mandi? Sudah siap kita mau ibadah? Ya, sekarang ambil Alkitab, kita buka firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Jangan lupa persembahannya juga ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau yel-yel. Tapi Inang dulu ya. Ikuti Inang, perhatikan Inang. Ya. Berilah yang baik, berilah yang jujur, berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi adik-adik. Berilah yang baik, berilah yang jujur, berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekarang kita sama-sama. Berilah yang baik, berilah yang jujur, berilah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Anak sekolah minggu harus selalu gembira. Seperti lagu kita ini, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira. Mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari kita bergembira, mari kita bergembira. Mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Mari bergembiralah. Adik-adik, silakan duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberkati kami
Engkau bangunkan kami pada hari ini dengan sukacita dan Engkau berikan kesehatan pada kami Tuhan. Tuhan berkati kami dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya. Berkati kami di rumah kami masing-masing, jauhkan kami dari segala apapun ya Tuhan. Ampuni hati segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan berbuat dosa karena Tuhan melihat. Seperti lagu kita ini, mata Tuhan melihat. Adik-adik semuanya duduk yang rapi dan tenang. Mari kita sama-sama mengucapkan titah ke-8 dan ke-9 beserta dengan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia. Apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya.
Semuanya sekarang lipat tangan, tutup mata. Marilah kita sama-sama berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, siapa yang di sini suka bohong? Tuhan Yesus tidak suka anak yang berbohong. Seperti lagu kita ini, aku senang jadi anak Tuhan. Adik-adik semuanya, mari bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bernyanyi Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas waktu pada saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hati pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ayo adik-adik yang di rumah, kita sama-sama membacanya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Rahel, Shalom Yusuf, Shalom juga Maria, Shalom Yusuf. Shalom Maria, Shalom Rahel. Oh iya, hari ini aku mau bawa persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu aku mau memberikan kado. Aku mau memberikan tabunganku untuk Tuhan. Kalau aku mau bawa persembahan untuk Tuhan, yaitu hasil dari kebunku teman-teman. Ya, teman-teman, hari ini dengan dengar firman Tuhan tentang seseorang yang memberikan persembahan buat Tuhan. Oh ya, yuk mari kita dengarkan.
sudah melihat, mendengar, yaitu Maria, Rahel, dan Yusuf membawa persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis. Inang akan mau ceritakan yaitu tentang seseorang yang mau memberikan persembahannya. Apakah persembahannya itu yang terbaik atau tidak? Nah, sejak dahulu Kristen mula-mula hidupnya sangat rukun, sangat bahagia, selalu bersuka cita. Kehidupan mereka tercukupi, tidak ada kekurangan satu orang pun di antara jemaat-jemaat itu atau di antara orang Kristen pada waktu itu. Mereka saling berbagi, saling menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Ada seorang yang bernama Yusuf menjual sebidang tanahnya dan hasil penjualannya dibawa kepada kaki rasul sebagai persembahannya kepada Tuhan. Dan kemudian orang bersuka cita karena Yusuf memberikan semua persembahannya buat Tuhan. Dan Petrus dan rasul-rasul yang lain membagi-bagikan hasil penjualan ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing jemaatnya atau sesuai dengan masing-masing umat Kristen pada waktu itu. Nah, adik-adik, ada sepasang suami istri namanya Ananias dan Safira. Mereka juga berniat ingin menjual sebidang tanahnya. Nah, mereka menjualnya. Nah, setelah dijual, Ananias berpikir, wah, saya harus menyimpan sebagian hasil penjualan tanah saya ini. Sebagian saja saya berikan kepada Tuhan. Sebagian saja saya bawa persembahan ke kaki Rasul Petrus. Nah, dia bawa. Tapi, tahu adik-adik, Petrus tahu apa yang dilakukan oleh Ananias melalui Tuhan memberitahu. Dia mengatakan, Ananias, apakah hanya segini yang kau jual hasil penjualan tanahmu? Benar. Apakah kau tidak berbohong? Tidak. Nah, seketika itu Petrus mengatakan, kenapa engkau Ananias berbohong kepada Tuhan? Bukankah tanah itu milikmu? Bukankah itu hakmu? Kalau kau jual pun itu bukankah itu hakmu semua hasil penjualannya? Tetapi mengapa engkau membohongi Tuhan? Seketika itu tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Ananias rebah dan mati. Orang-orang yang di sekitarnya membawa dia dan menguburkannya. Setelah 3 jam, datanglah istrinya Safira datang menghadap Rasul Petrus. Kemudian Rasul Petrus bertanya kepada Safira, apakah sekian penghasilan atau hasil penjualan tanah kalian? Ya, betul. Datang Rasul Petrus. Mengapa kalian sekongkol untuk membohongi Tuhan? Pada saat itu rebahlah Safira dan meninggal. Dan kemudian dia dibawa orang untuk dikuburkan kembali di samping suaminya Ananias. Nah, adik-adik, Ananias dan Safira sepakat membohongi Tuhan. Karena itu seketika itu juga
mereka mengalami kematian. Wah, adik-adik, coba kita bayangkan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka berbohong, tidak memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ingat adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah bertoleransi atau setuju bagi anak-anak yang suka berbohong, bagi anak-anak yang tidak berkata jujur. Padahal kalau kita memberikan persembahan, Tuhan tidak melihat seberapa banyaknya, bentuknya apa yang harus kita persembahkan. Boleh uang, boleh buah-buahan, atau apapun itu. Yang penting kita dengan ikhlas, dengan jujur untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik jika hidup kita tidak hidup di dalam kejujuran, tidak hidup di dalam kebenaran, atau tidak suka berkata yang benar? Pasti adik-adik akan gelisah, tidak tenang. Kemudian bahkan seperti Ananias dan Safira yang sampai mengalami kematian, kehancuran, bahkan tidak dipercaya oleh siapapun, terlebih Tuhan Yesus. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita menjadi anak-anak yang suka berkata benar, bersikap adil, dan bersikap jujur. Dan kita juga harus berkomitmen dan berjanji. Yang pertama, memberi persembahan yang benar dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat besar banyaknya persembahan yang kita berikan. Tuhan tidak pernah melihat apa yang adik-adik berikan buat persembahan kepada Tuhan. Kalau kita memberikannya dengan senang hati, tulus, ikhlas, benar dan jujur, Tuhan pasti senang ya adik-adik. Contohnya, jika mama memberikan persembahan, jangan pernah adik kurangi ya, supaya bisa untuk jajan. Dan kemudian jangan kita memberi atau menolong atau berbagi kepada teman kita supaya kita dilihat atau dipuji, sama seperti si Ananias dan Safira. Dia melakukan itu supaya mereka dipuji orang. Yang kedua adik-adik, harus berkata dengan benar atau tidak berbohong. Adik-adik bisa berbohong pada manusia, orang tua, teman, abang atau kakak, dan siapapun seperti Ananias dan Safira. Tapi adik-adik harus ingat, kita tidak pernah bisa membohongi Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di hati kita, pikiran kita. Bahkan Tuhan tahu apa yang kita rahasiakan. Contohnya adik-adik, kalau hari Minggu sudah ada niat tidak sekolah Minggu, Tuhan pasti tahu adik-adik ya. Kalau adik-adik mendapat nilai jelek karena takut dimarahi orang tua, adik-adik menyembunyikan nilainya supaya tidak dilihat mama atau papa. Ingat, Tuhan melihat dan mengetahui semua yang adik-adik lakukan. Yang ketiga, Allah ingin kita bertindak adil terhadap sesama. Adil
artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak bertindak sesuka hati. Contohnya adik-adik, kalau ada makanan dibawa mama atau dimasak mama di rumah, harus berbagi ya adik-adik. Jangan lebih banyak buat abang, karena abang paling besar. Harus sama rata dibagi sama adiknya, buat abang dan adik. Adik-adik, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang harus berani berkata ya atau tidak, berkata jujur, berkata benar, bersikap adil, dan terlebih mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengajarkan kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang pemberani untuk mengatakan, berkata jujur, berkata benar, dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Dan terlebih Tuhan, kami mau belajar untuk memberikan persembahan kami buat Tuhan Yesus yang terbaik, baik dengan sikap kami atau perkataan kami Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menguatkan, memampukan semua anak-anak kami untuk melakukan firman Tuhan pada hari ini. Berkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita daripada Tuhan. Dan begitu juga orang tua kami, Engkau berkati Tuhan. Berikan kesabaran bagi setiap orang tua yang memberkati setiap anak-anak, mengurus mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, ampunkan dosa kami supaya kami layak menerima berkat-Mu dan layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 302, Ku Beri Persembahan. lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Kita berdoa.
Kami sangat bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh beribadah dengan baik dan benar. Dari awal sampai mengakhiri, Engkau berkati Tuhan, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Di sini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan, ketika kami sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.
Ananias dan Safira yang adik-adik sudah dengarkan, mereka memberikan persembahan yang tidak jujur kepada Tuhan. Kreativitas kita mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita lihat. Cara membuatnya, yang pertama kita membuat kantong persembahan. Ayo kita membuat pola kantong persembahannya seperti ini. Adik-adik bisa menggambarkannya di kertas kompor yang lebih tebal, atau apabila adik-adik buat di HPS, ada tempel kembali di kertas karton. Setelah ini adik-adik warnai dengan bagus dan dengan cantik dan rapi. Hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat koin untuk persembahannya. Koinnya kita buat bulatan seperti ini, lingkaran. Adik-adik buat sebanyak 6. Tetapi adik-adik kalau mau buat lebih kecil juga bisa. Tapi kalau lebih kecil tentunya jadi lebih banyak. Nah, adik-adik kemudian warnai berbentuk seperti koin ini. Adik-adik buat ini sebanyak 6